Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri, nomor BP 19010026. Baiklah, persediaan atau inventory. Yang pertama itu definisi PSAK 14 revisi tahun 2008. Persediaan merupakan aset yang pertama itu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Yang kedua dalam proses produksi untuk penjualan. Yang ketiga dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Yang kedua itu klasifikasi persediaan. Yang pertama bahan baku, yang kedua barang dalam penyelesaian, yang ketiga barang jadi. Bagi entitas jasa yaitu biaya jasa yang belum diakui pendapatannya diklasifikasikan sebagai persediaan. Selanjutnya cakupan barang dalam persediaan. Klasifikasi barang dalam persediaan mencakup yang pertama barang pada suatu entitas dan miliknya, yang kedua barang pada suatu entitas tapi bukan miliknya, yang ketiga barang milik entitas namun tidak ada padanya. Entitas mencatat pembelian atau penjualan persediaan saat telah mendapatkan atau melepaskan hak kepemilikan atas barang tersebut. Kesulitan pada penentuan perpindahan hak kepemilikan yaitu barang dalam transit dan barang konsinyasi. Barang dalam transit. Tanggung jawab finansial diindikasikan dari istilah pengiriman atau shipping term yang biasanya diistilahkan sebagai free on board atau FOB. FOB destination adalah biaya transportasi akan dibayar oleh penjual dan hak kepemilikan tidak beralih hingga pembeli menerima barang, atau pengakuan persediaan tetap berada pada penjual selama periode transit. FOB shipping point adalah biaya transportasi akan dibayar oleh pembeli dan hak kepemilikan beralih ketika barang dikirimkan, atau pengakuan persediaan berada pada pembeli ketika periode transit. Penjualan konsinyasi. Barang konsinyasi akan tetap menjadi milik pemilik barang dan pemilik barang tetap akan mencatat barang tersebut dalam persediaannya. Pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan dilakukan oleh pemilik barang dengan mengungkapkan jumlah barang yang dikonsinyasikan. Pihak penjualan yang dititipkan barang tidak mengakui barang itu dalam persediaannya. Ketika transaksi penjualan dilakukan dan hak kepemilikan telah beralih, itu seharusnya risiko dan manfaat dari kepemilikan juga beralih dari penjual kepada pembeli. Bagaimana jika penjual masih memegang risiko dan manfaat dari kepemilikan atas barang tersebut? Penjual masih harus mengakui kepemilikannya atas barang tersebut dan tidak terjadi pengurangan atas persediaan penjualan. Penjualan dengan perjanjian pembelian kembali, yaitu pembeli tidak dapat mengakui perjanjian tersebut sebagai penjualan dan tidak mengurangi barang tersebut dari persediaannya. Penjualan dengan tingkat pembelian tinggi, yaitu mencatat penjualan pada nilai penuh dan membentuk akun penyisihan atas estimasi pengembalian penjualan, atau tidak mencatat adanya penjualan hingga dapat diperkirakan tingkat pengembalian oleh pembeli. Selanjutnya yaitu pengukuran persediaan. PSAK 14 revisi tahun 2008. Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah, yaitu yang pertama biaya persediaan, yang kedua biaya pembelian, yang ketiga biaya konversi, yang ketiga biaya lainnya. Selanjutnya yaitu sistem pencatatan persediaan dan asumsi arus biaya. Sistem yang pertama yaitu sistem perpetual atau pencatatan yang up to date terhadap persediaan selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Yang kedua sistem periodik, yaitu kuantitas persediaan ditentukan secara periodik, yaitu hanya pada saat perhitungan fisik atau stock of name. Perpetual sistem yang pertama itu pembelian dicatat dengan mendebitkan akun persediaan. Yang kedua ongkos angkut pembelian dicatat dengan mendebitkan persediaan. Pengembalian barang atau retur dan potongan dengan mengkreditkan persediaan. 3. Pada saat penjualan akun, beban pokok penjualan didebitkan dan akun persediaan dikreditkan. Periodik sistem. Yang pertama pembelian dicatat dengan mendebitkan akun pembelian. Yang kedua persediaan akhir ditentukan dengan menghitung. Yang ketiga perhitungan beban pokok penjualan, yaitu beginning inventory, forecast net, good available for sale, ending inventory, cost of goods sold.
Selanjutnya sistem pencatatan persediaan, perpetual, dan periodik dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.